Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nabila dengan NPM 196 dari kelas manajemen 03 pagi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman dari materi sistem ekonomi Islam. Berikut adalah slide-nya. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah kerangka ekonomi yang berdasarkan prinsip dan aturan dalam ajaran Islam, terutama yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Sistem ini memiliki karakteristik unik yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme atau sosialisme karena mengutamakan keseimbangan antara kemakmuran material dan kesejahteraan spiritual. Selanjutnya ada misi sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu rahmatun lil alamin, yaitu merahmati seluruh alam dan menyelamatkan orang beriman yang berekonomi. Dan yang kedua membawa berkah, karena setiap kegiatannya diawali dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap berekonominya jauh dari gharar, syubhat, apalagi haram. Selanjutnya ada tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Dan yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Dan yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Dan yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ini ada prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid, keesaan Tuhan. Sistem ekonomi Islam dibangun atas keyakinan bahwa segala sesuatu milik Allah, termasuk harta dan kekayaan. Dan yang kedua, keadilan. Keadilan sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Dan yang ketiga, kesejahteraan umum. Ekonomi Islam bertujuan untuk kesejahteraan umat dan berupaya meminimalkan kesenjangan sosial serta memberdayakan masyarakat secara umum. Dan yang keempat ini, larangan riba. Riba atau bunga adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya usaha yang nyata, dan ini diharamkan dalam Islam karena dianggap merugikan pihak lain. Dan yang kelima ini, larangan gharar atau ketidakpastian. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan seperti judi atau investasi yang tidak transparan. Selanjutnya ada instrumen ekonomi Islam. Yang pertama itu ada zakat, infak, dan sedekah. Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah pemerataan kekayaan. Dan yang kedua, wakaf. Wakaf adalah pemberian aset secara sukarela untuk kepentingan umum dan sosial yang dikelola secara produktif. Dan yang ketiga ini adalah qard al-hasan, pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu individu atau pihak yang membutuhkan. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Bai adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan yang lainnya. Dan yang kedua, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dan yang keempat adalah hiyar. Hiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Dan yang kelima, istihna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak pembeli. Selanjutnya itu ada mudharabah, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Selanjutnya ada musyarakah, bentuk kerjasama di mana kedua pihak berkontribusi dalam modal dan tenaga. Selanjutnya murabahah, merupakan transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang diinginkan. Yang terakhir itu ada ijarah, sistem sewa di mana pemilik barang menyewakan barang kepada orang lain dan menerima pembayaran tertentu sebagai imbalan.
Selanjutnya ini ada contoh penerapan ekonomi Islam di masa kini. Yang pertama itu ada perbankan syariah. Bank syariah seperti BNI Syariah atau Bank Syariah Mandiri di Indonesia menawarkan produk yang berlandaskan akad-akad syariah. Dan yang kedua, pasar modal syariah. Terdapat instrumen investasi yang sesuai syariah seperti saham syariah atau suku. Dan yang ketiga, toko dan bisnis syariah. Beberapa bisnis kini mulai mengadopsi prinsip syariah, tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga dalam perdagangan dan jasa seperti menggunakan akad murabahah dan menjaga kehalalan produk. Untuk kesimpulannya sendiri, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Baik, itu tadi adalah materi rangkuman yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.